Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Maulana, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Surya Kencana Cianjur. Di sini saya akan memaparkan rangkuman materi sosiolinguistik. Pengertian sosiolinguistik. Sosiolinguistik adalah cabang ilmu bahasa yang mempelajari hubungan antar bahasa dan faktor-faktor kemasyarakatan. Faktor kemasyarakatan adalah faktor yang bersifat luar bahasa atau ekstralingual. Faktor ini sering disebut faktor eksternal. Bagi ahli-ahli sosiolinguistik atau sosiolinguis, bahasa selalu bervariasi dan berinovasi. Bahasa ini disebabkan oleh faktor-faktor kemasyarakatan seperti siapa penuturnya, orang-orang yang terlibat dalam pertuturan, di mana pertuturan berlangsung, untuk apa penutur itu ditujukan, dan sebagainya. Orang-orang menggunakan bahasa selalu beragam, baik dilihat dari usia, status sosial, status ekonomi, status pendidikan, jenis kelamin, pekerjaan, dan sebagainya. Demikian juga, identitas orang yang diajak berbicara selalu beragam bila dilihat dari variabel sosiolinguistik tersebut. Waktu diutarakan, tuturan juga bermacam-macam, dapat malam hari, siang hari, tengah malam, dan sebagainya. Tempat berlangsung penutur juga mungkin ditempatkan pada tempat-tempat tertentu, seperti pernikahan, di sekolah, di pengadilan, di tempat ronda, dan sebagainya. Suasana pertuturan juga mungkin beragam, bisa sangat resmi, setengah resmi, sangat tidak resmi, dan sebagainya. Karena faktor kemasyarakatan yang tidak pernah homogen. Kemudian muncul variasi bahasa yang sangat banyak jumlahnya, masing-masing dengan karakteristiknya sendiri. Variasi bahasa ini yang menjadi pusat perhatian dan kajian sosiolinguistik. Adanya variasi bahasa dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, seperti siapa yang berbicara, dengan siapa orang itu berbicara, kapan dia berbicara, dan di mana ia berbicara. Variasi bahasa yang terdapat dalam suatu bahasa sangat banyak jumlahnya dan sangat rumit. Satu sama lain sering kali sulit dibedakan, dan ada kemungkinan pula antara variasi yang satu dengan yang lain berkontribusi dalam pemakaiannya. Orang-orang yang bertempat tinggal di daerah yang berbeda-beda kemungkinan menggunakan variasi bahasa yang berbeda juga dari sistem bahasa yang sama. Misalnya, orang Jawa berasal dari Jawa Timur menggunakan bahasa Jawa, berbeda dengan orang Jawa yang berasal dari Jawa Tengah, Solo, dan Yogyakarta menggunakan bahasa Jawa yang berasal dari daerah Banyumas. Variasi bahasa dapat pula muncul karena situasi peraturan yang bersifat resmi atau formal, berbeda dengan peraturan yang tidak resmi. Contohnya, dari peraturan tidak formal yaitu bikin dulu, tak, kan, dan sebagainya. Dan tuturan yang formal digunakan kata membuat, dahulu, tidak, dan akan. Orang yang memiliki usia berbeda dimungkinkan pula memiliki bahasa yang berbeda. Anak-anak memiliki bahasa yang berbeda dengan remaja, orang dewasa, dan juga orang tua. Orang-orang yang termasuk dalam kelompok sosial ekonomi yang lebih tinggi memiliki bahasa yang berbeda bila dibandingkan dengan kelompok sosial ekonomi yang rendah. Variasi bahasa yang didasarkan pada kelas sosial disebut sosioleg. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.